Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat ya dulu di komentar, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Desa Tegal Rapat adalah tempat yang tak tersentuh oleh kemajuan zaman. Terletak di kaki bukit Watu Gandul, desa ini dikelilingi hutan lebat dan sawah yang mulai ditinggalkan. Kabut tipis hampir selalu menyelimuti wilayahnya, terutama saat subuh dan menjelang maghrib, membuatnya terlihat seperti tempat yang tak tersentuh matahari. Di desa inilah Udin tinggal. Seorang pemuda kurus dengan kulit legam terbakar matahari, rambut acak-acakan, dan mata yang selalu tertunduk. Ia tinggal di sebuah gubuk reot di pinggir hutan, di atas tanah warisan yang dianggap angker oleh warga. Udin adalah anak dari almarhumah Lastri dan seorang pria yang dikenal dengan nama Sastro. Lastri meninggal saat Udin berumur 5 tahun. Ia demam tinggi setelah mengalami mimpi buruk selama 3 malam berturut-turut. Setelah kepergian ibunya, Sastro menghilang entah kemana. Warga hanya menemukan bekas jejak kaki menuju hutan dan bau kemenyan yang menyengat di dekat sumur tua di belakang rumah. Sejak saat itu, Udin tinggal sendiri. Ia tak punya keluarga lain di desa. Satu-satunya peninggalan orang tuanya hanyalah ladang kecil dan rumah gubuk yang terus dimakan rayap. Namun, bukan karena itu Udin dijauhi. Warga Tegal Rapat percaya bahwa Udin membawa sial. Setiap kali ia lewat, anak-anak tiba-tiba menangis, ayam mati mendadak, dan kadang langit berubah gelap meski matahari sedang terik. Pernah suatu kali, Udin membantu seorang ibu tua mengangkat karung beras. Malamnya, rumah ibu itu kebakaran. Sejak saat itu, tak ada lagi yang mau menoleh kepadanya. Udin hidup dari hasil mencangkul di ladang warisan keluarganya yang selalu gagal panen. Tanahnya kering, penuh batu, dan rumput liar tumbuh lebih cepat dari tanaman yang ditanam. Kadang, ia mencari kayu bakar dan menjualnya ke pasar di desa sebelah. Tapi harga selalu ditekan karena orang-orang menganggap barangnya membawa sial. Setiap malam, Udin duduk di samping tungku kecil yang ia rakit dari batu dan tanah liat. Ia menatap nyala api sambil bertanya dalam hati, "Salahku apa?" Namun malam itu berbeda. Di antara kobaran api, ia melihat bayangan wajah perempuan tua yang menatapnya. Mata tajam, kulit keriput, dan di dahinya ada simbol mirip aksara Jawa. Udin tersentak. Api padam seketika, dan udara di sekitarnya menjadi dingin. Keesokan harinya, Udin pergi ke ladang lebih pagi dari biasanya. Di sudut ladangnya, ia menemukan jejak kaki manusia telanjang yang tak ia kenali. Jejak itu menuju ke arah barat, ke batas tanah keramat yang tak pernah ia jamah sejak kecil. Dahulu, ibunya pernah berkata, "Jangan pernah kau injak tanah itu sebelum waktunya. Di sana, darah keluarga kita disegel." Hari itu, untuk pertama kalinya, Udin memberanikan diri menyeberangi batas tanah keramat. Di sana, ia melihat batu nisan tua yang separuh tertutup tanah dan lumut. Nisan itu tak bertuliskan nama, hanya aksara Jawa yang samar terbaca, Mudi Aksara. Udin merasakan jantungnya berdebar dan kepalanya seperti ditusuk ribuan jarum. Tiba-tiba, ia jatuh pingsan. Dalam pingsannya, Udin bermimpi berjalan di tengah hutan yang terbakar. Di depannya, sosok lelaki berjubah hitam dengan mata merah menyala menertawakannya. Tapi dari belakang, muncul bayangan besar perempuan tua yang memegang tasbih, menyentuh bahu Udin dan berkata, "Bangkitlah, darahmu belum mati." Saat ia bangun,
Matahari sudah hampir tenggelam. Namun, batu nisan itu kini bersih dari lumut dan aksaranya bersinar merah redup. Sejak hari itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Udin merasa dirinya diawasi. Ia mendengar suara gamelan dari dalam hutan saat tengah malam. Lantai rumahnya retak, dan dari celahnya muncul aroma kemenyan yang sangat kuat. Bahkan, ayam-ayam milik warga yang biasanya menjauh, kini berkumpul di sekitar gubuknya. Namun warga semakin membenci Udin. Mereka menganggapnya sudah belajar ilmu hitam. Kepala dusun, Pak Karmin, bahkan mulai membahas kemungkinan mengusir Udin dari desa. Tapi Udin tidak peduli lagi. Ia mulai menggali di sekitar batu nisan tua itu, mencari sesuatu yang ia sendiri belum tahu bentuknya. Tapi dalam hatinya ada suara yang terus berkata, "Buka kembali pusaka Rengkah Saina, waktunya telah datang." Dan Udin tahu nasib desa Tegal Rapat sebentar lagi akan berubah, entah menuju keselamatan atau kehancuran yang lebih besar. 3 hari setelah ia menggali tanah keramat di bawah batu nisan bertuliskan Mudi Aksara, Udin diliputi mimpi-mimpi aneh yang lebih nyata dari sebelumnya. Setiap malam, ia dibawa dalam mimpi ke sebuah pendopo tua yang berdiri di tengah api, dikelilingi arwah-arwah bersorban yang berzikir tanpa suara. Salah satu dari mereka selalu mendekat dan mengulurkan sebuah kitab dengan sampul kulit hitam legam, lalu berkata, "Inilah warisanmu, jangan takut membukanya." Udin bangun dengan tubuh lemas dan tangan gemetar, seolah benar-benar menggenggam kitab dalam tidurnya. Dan anehnya, ketika ia keluar dari gubuk pagi itu, ia menemukan tumpukan batu dan tanah yang ia gali telah terbuka dengan rapi. Di bawahnya, sebuah peti kayu jati berukir motif kawung dan aksara Jawa berdiri diam, tertanam sebagian dalam tanah. Udin tak tahu harus bersyukur atau takut. Ia mendekat, meraba permukaan peti yang dingin meski matahari sudah tinggi. Ketika ia membuka penutupnya perlahan, harum kemenyan dan cendana menyeruak begitu pekat, disusul getaran halus dari tanah di bawahnya. Di dalamnya terdapat benda-benda pusaka, sebuah keris kecil berhulu kepala naga, jimat dari batu akik mara darah, dan secarik kain mori kuno yang membungkus sebuah kitab tipis. Di kain itu tertulis, "Rengkah Saina, Pancer Kaulo Sakti." Udin membacanya berulang-ulang. Ia ingat, ibunya pernah menyebut nama itu sekali ketika demam tinggi dan berbicara sambil mengigau. "Rengkah Saina, jangan dibuka sebelum waktunya. Dunia belum siap." Namun sekarang, pusaka itu telah berada di tangannya. Seakan semua pintu telah terbuka. Ia membawa pusaka itu ke dalam gubuknya, menutup rapat pintu dan jendela, lalu duduk di hadapan kitab tersebut. Saat ia membuka halaman pertama, udara di sekitarnya berubah. Lilin yang tak dinyalakan mulai menyala sendiri. Tembikar retak dengan pojok rumah mengeluarkan suara gemertak. Dan di halaman pertama kitab, hanya satu kalimat tertulis, "Yang membaca ini hanya boleh berjalan di atas niat yang suci. Jika tidak, darahmu akan dituntut oleh penjaga pusaka." Udin membacanya perlahan, merasa tenggorokannya tercekat, tapi ia terus membalik halaman demi halaman. Setiap lembar berisi tulisan dalam aksara Jawa kuno yang secara aneh bisa ia pahami. Ia menemukan 7 ajian dasar yang disebut sebagai Pancer Rengkah, Ajian Nur Sejati, Ajian Luruh Tangi, Ajian Sirna Bayu, Ajian Kawah Geni, Ajian Marga Lebur, Ajian Lemah Urip, dan Ajian Pamungkas Langit Lemah Geni. Namun, tidak satupun ajian itu bisa digunakan begitu saja. Ia butuh penyelarasan jiwa, pertapaan, dan pengorbanan. Setiap ajian memiliki syaratnya sendiri. Ada yang mengharuskan puasa muti selama 40 hari, ada yang mengharuskan berbicara dengan leluhur melalui mimpi, dan ada pula yang menuntut darah dari garis keturunan langsung sebagai kunci aktivasi. Udin paham, ilmu ini bukan sembarangan, dan ia tahu, ia tak bisa mempelajarinya sendiri. Ia butuh pengetahuan dari seseorang yang paham tentang sejarah pusaka ini. Tapi siapa? Di desa Tegal Rapat,
Satu-satunya orang yang dikenal pernah mempelajari aksara kuno adalah Mbah Jasman, seorang buta huruf yang anehnya bisa membaca tulisan dari zaman kerajaan Majapahit. Sayangnya, ia telah dianggap gila oleh warga dan diasingkan ke ujung barat desa, tinggal di gubuk di tengah rawa. Hari itu juga, Udin memberanikan diri menemui Mbah Jasman. Ia menembus kabut tebal menuju rawa tempat tinggal orang tua itu. Gubuknya kecil, berdinding bambu dan beratap daun kelapa kering. Suasana di sana sunyi seperti kuburan. Namun begitu Udin menginjak tanah di depannya, suara ringkikan kuda terdengar dari dalam gubuk. "Aku sudah menunggumu sejak kau pertama kali menggali tanah leluhur. Kau tahu aku datang? Sudah ku tahu bahkan sebelum kau lahir. Darahmu adalah tanda. Kembalinya Rengkah Saina sudah ditulis dalam gulungan langit." Udin menggigil. Ia menyerahkan kitab itu pada Mbah Jasman yang langsung meletakkannya di atas tempurung kelapa kering, lalu meniupnya dengan napas bau sirih. 3 hari lagi, malam Jumat Legi. Itu adalah saat pertama dari 7 gerbang terbuka. Kau harus mulai dari ajian nur sejati. Tapi ingat, jika hatimu goyah, ilmu ini akan membalikkan dirinya padamu. Idin kembali ke gubuk dengan kepala berat dan dada sesak. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dirinya bukan lagi kutukan. Ia adalah warisan. Namun, dari balik semak di luar rumahnya, sepasang mata memandang dari kegelapan. Seorang tamu tak diundang telah datang ke desa, berjubah gelap, membawa tongkat yang berhiaskan tengkorak monyet. Ki Nambru telah tiba, dan ia mencium aroma pusaka yang kembali terbuka. Malam Jumat Legi itu datang dengan langit yang aneh. Awan-awan gelap menggumpal di atas Tegal Rapat, meski tak turun hujan. Angin panas berembus dari arah selatan, membuat dedaunan berbisik seperti mengaduh. Di tengah hawa ganjil itu, suara gamelan mengalun lembut dari arah jalan batu tua di batas hutan. Warga desa saling bertanya-tanya, siapa yang bermain gamelan di tengah malam begini? Namun mereka tak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jawabannya. Keesokan paginya, seorang pria asing muncul di pelataran balai desa. Tubuhnya tinggi dan kurus, mengenakan jubah panjang hitam dengan sulaman benang emas berbentuk ular melingkar. Rambutnya panjang dan diikat ke belakang. Wajahnya tirus dengan sorot mata tajam, dan di lehernya tergantung liontin tengkorak kecil dari gigi kera. Ia memperkenalkan diri dengan suara pelan namun dalam. "Namaku Ki Nambru. Aku datang untuk membawa berkah kepada desa kalian." Pak Karmin, kepala dusun, awalnya curiga. Tapi setelah Ki Nambru menyuruh seekor ayam mati hidup kembali hanya dengan mencolek keningnya, banyak warga mulai berbisik-bisik penuh kagum. "Orang pintar dari selatan, mungkin bisa membantu panen kita yang selalu gagal," ucap seseorang. Ki Nambru hanya tersenyum dan berkata, "Asalkan kalian siap menukar sesuatu yang kecil, aku bisa memberi kalian sesuatu yang besar." Hari-hari berikutnya, nama Ki Nambru menjadi pusat perhatian. Ia membuka pengobatan alternatif di surau kosong dekat pasar. Anehnya, orang lumpuh bisa berjalan lagi, pedagang yang dagangannya sepi tiba-tiba diserbu pembeli, dan tanah tandus mulai menumbuhkan tanaman liar dalam semalam. Warga tak peduli bagaimana caranya. Mereka hanya tahu Ki Nambru membawa mujizat. Namun tidak semua orang senang. Mbah Jasman, yang tak pernah keluar dari rawa, muncul di perempatan desa dan berteriak, "Itu bukan berkah, itu adalah ilmu buhul dari perjanjian lama. Orang ini datang untuk menghancurkan garis penjaga." Tapi ia hanya ditertawakan dan dilempari batu oleh warga yang menganggapnya gila. Sementara itu, Udin memulai laku pertamanya, ajian nur sejati dengan berpuasa mutih di gubuknya. Ia tak makan apapun selain air dan nasi putih, tak berbicara, dan tak keluar selama 7 hari 7 malam. Malam ke-6, cahaya putih keluar dari pori-porinya dan suara perempuan tua terdengar jelas di telinganya. "Jalanmu telah dibuka, tapi setan pun ikut membuka jalannya." Di waktu yang sama,
Kinambru mengumpulkan warga di lapangan dan menyampaikan ajarannya, Pancer Geni Tanding Urip. Sebuah ajaran yang menyarankan orang untuk memberikan bagian tak penting dari keluarga sebagai tumbal kemakmuran. Korbankan yang lemah, maka yang kuat akan makmur. Awalnya orang tertawa. Tapi ketika Pak Kromo, petani paling miskin di desa, secara tidak sengaja kehilangan anaknya yang cacat dan keesokan harinya panennya melimpah dan tanahnya penuh jagung segar, semua warga mulai mempertimbangkan kata-kata Kinambru. Desa berubah. Orang-orang mulai saling curiga, saling tuduh. Banyak anak kecil menghilang dan perempuan tua dituduh sebagai pembawa sial. Beberapa rumah mendadak kosong dan yang tersisa adalah keluarga yang makin kaya. Pak Karmin, kepala dusun, tak lagi berani berbicara. Ia sendiri telah memberikan adik iparnya yang sakit jiwa sebagai tumbal kecil. Udin keluar dari pertapaannya dengan tubuh ringkih tapi mata menyala terang. Ia merasakan hawa panas di tanah desa. Suara dari dalam kitab berkata, "Ilmu Geni Tanding adalah ilmu tandingan. Kau harus membangkitkan Duruh Tangi sebelum semua berubah jadi abu." Ia pergi menemui Mbah Jasman dan menceritakan semuanya. Mbah Jasman menangis. Yang takut-takutkan telah datang. Nambru adalah pewaris ilmu hitam dari selatan Gunung Merapi, keturunan dukun yang dibinasakan oleh leluhurmu ratusan tahun lalu. Ia datang untuk membuka kutukan lama, menyatukan darah dan tanah dalam ikatan buhul baru. Udin merasa waktu tak lagi berpihak kepadanya. Ia harus mempercepat laku selanjutnya meski belum waktunya. Tapi sebelum ia kembali ke gubuknya, seekor anjing hitam mengikuti langkahnya dan dari mulutnya jatuh secari kertas yang bertuliskan satu kalimat. "Pusaka Rengkasaina hanya akan kuat jika kau mampu kehilangan sesuatu yang kau cintai." Udin tak punya siapa-siapa, tapi kini ia mulai takut. Jangan-jangan yang akan diambil darinya adalah jiwanya sendiri. Dan di tengah malam itu, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini lebih cepat, lebih nyaring, dan diiringi suara-suara orang menangis dalam tidur mereka. Tegal Rapat tidak lagi sama, dan perlawanan baru saja dimulai. Suasana desa Tegal Rapat berubah total hanya dalam 2 minggu sejak Kinambru menetap. Warga yang dulu saling bantu kini saling mencurigai. Makanan dibungkus rapat dan disembunyikan. Suara tertawa menghilang dari rumah-rumah dan orang-orang lebih sering menunduk saat berjalan. Aura yang dulu muram karena kemiskinan kini berubah menjadi kelam karena kecurigaan dan dendam. Pada malam Jumat Pahing, di bawah langit yang gelap dan tanpa bintang, warga dikumpulkan di balai desa. Kinambru berdiri di tengah lingkaran obor, mengenakan jubah ritual berwarna merah darah dengan rajah-rajah hitam di seluruh tubuhnya. Di hadapannya, sebuah meja batu diletakkan. Di atasnya, seekor ayam cemani, mangkuk tanah liat berisi darah kambing, dan sebuah kitab lusuh bersampul kulit binatang. "Malam ini, desa ini akan berubah untuk selamanya," ucapnya. "Siapa yang berani memberi akan mendapat lebih dari yang bisa dibayangkan. Tapi pengorbanan tak boleh sembarangan, harus berasal dari yang terikat darah." Warga saling menatap, bingung. Kinambru memanggil Pak Tamin, seorang petani tua, dan menyuruhnya memilih antara anak bungsunya atau hasil panen yang gagal total tahun ini. Dalam tangis, Pak Tamin menyeret anaknya yang masih kecil ke depan meja batu. Anak itu menjerit, namun Kinambru hanya menyentuh dahinya dengan jari berlumur darah. Anak itu langsung pingsan. Semua menyaksikan dalam diam. Paginya, sawah Pak Tamin menghijau penuh dan pohon-pohon buah yang telah lama mandul tiba-tiba berbunga. Desas-desus menyebar seperti api. Tumbal darah keluarga ternyata benar-benar bekerja. Sejak itu, setiap malam Jumat ritual berlangsung. Selalu satu tumbal dan selalu dari keluarga sendiri. Mereka yang mengorbankan keluarganya mendadak kaya, sehat, dan dihormati. Kinambru menyebutnya pemurnian leluhur. Makin banyak warga yang ikut. Mereka mulai memburu saudara sepupu yang dianggap lemah, keponakan yang cacat, bahkan anak kandung yang sulit diatur. Udin menyaksikan semuanya dari jauh, dari balik pohon beringin tua di pinggir lapangan desa.
Ia tak lagi bisa diam. Ajian luruh tangi harus segera dikuasai, meski ia belum genap menyelesaikan syaratnya. Ia kembali menemui Mbah Jasman, yang tubuhnya makin kurus dan sorot matanya gelisah. Kau harus mengambil air dari sumur tua di belakang rumahmu, tempat ayahmu terakhir terlihat. Gunakan air itu untuk mandi dan basuh kitab Rengkah Saina. Tapi ingat, sumur itu bukan lagi sumur biasa. Ia dijaga oleh roh penasaran. Udin pulang saat senja, membawa kendi tanah liat. Ia berjalan perlahan ke sumur yang selama ini ia hindari. Aroma kemenyan menyambutnya bahkan sebelum ia dekat. Dedaunan kering berputar seperti pusaran angin saat ia mengangkat tutup sumur. Airnya hitam pekat dan tenang, seperti cermin malam. Ketika ia menimba, tali timba tiba-tiba tertahan di tengah. Ia menarik lebih keras, dan dari dasar sumur terdengar suara pelan. Udin. Tangannya gemetar, tapi ia berhasil mengangkat timba berisi air hitam. Sesampainya di gubuk, ia mandi menggunakan air itu dan membasuh kitab. Seketika, halaman kitab berikutnya terbuka sendiri, memperlihatkan ajian luruh tangi, ilmu yang bisa membuat seseorang menidurkan atau melemahkan niat jahat manusia selama ia menatap mata orang itu. Tapi, ajian itu hanya bisa digunakan sekali untuk satu malam, dan Udin tahu malam itu ia harus mencobanya. Ia datang ke balai desa saat warga sedang berkumpul untuk ritual. Pak Karmin kali ini membawa kakaknya yang cacat mental sebagai tumbal. Ki Namru bersiap membuka kitabnya. Tapi sebelum ia mulai membaca mantra, Udin melangkah ke tengah lingkaran. Semua warga menoleh. Sunyi. Hanya suara obor yang berderak. "Hentikan ini," ucap Udin dengan suara pelan tapi jelas. "Kalian membunuh darah sendiri untuk nafsu kalian, dan kalian percaya pada orang asing yang tak kalian kenal sejarahnya." Ki Namru menatap Udin, dan senyumnya memudar. "Kau bukan siapa-siapa, pemuda kutukan. Pergi dari sini sebelum aku ubah kau jadi debu." Udin menatap mata Ki Namru. Dalam sekejap, mata dukun itu melebar. Ia bergeming, tangannya gemetar, seluruh tubuhnya tiba-tiba lemas. Ajian luruh tangi bekerja. Warga terkejut, beberapa langsung berdiri, bingung melihat Ki Namru terdiam kaku. Tapi, efek ajian itu hanya berlangsung beberapa menit. Ki Namru kembali sadar dan matanya kini menyala merah. "Kau, anak dari garis darah terkutuk itu, sudah kuduga kau akan muncul. Tapi ingat ini Udin, tak semua pusaka membawa berkah. Sebagian dibentuk dari darah dan dendam, dan Rengkah Saina adalah yang paling haus di antara semuanya." Udin mundur. Warga menatapnya dengan campuran takut dan agum. Tapi yang jelas, untuk pertama kalinya, seorang pemuda yang dulu mereka benci berhasil menghentikan ritual berdarah meski hanya sementara. Malam itu, langit Tegal Rapat memerah, dan di hutan, suara gong besar terdengar 3 kali. Peringatan dari dunia lain. Perang telah dimulai, dan darah pertama sudah tumpah. Malam setelah Udin menghadapi Ki Namru di balai desa, angin dingin bertiup dari arah barat daya, membawa bau darah dan bunga bangkai. Langit Tegal Rapat masih memerah seperti terbakar dari dalam bumi. Gubuk Udin bergetar pelan sepanjang malam, dan dari balik pepohonan, suara-suara berbisik terdengar menyebut namanya. Udin tahu, ia telah membuka pintu yang selama ini dijaga. Bukan hanya pintu ilmu leluhur, tapi juga pintu perang antara darah putih dan darah hitam yang telah lama tersegel. Ia tak bisa kembali, dan satu-satunya jalan adalah maju ke dalam jantung kegelapan, hutan Watu Gandul. Menurut Mbah Jasman, di dalam hutan itu terdapat batu gentong, tempat kakek buyut Udin, Eyang Mudi Aksara, dulu menyegel perjanjian darah dengan leluhur dukun-dukun putih. Tempat itu sekarang diyakini telah dikuasai oleh gerombolan jin yang membelot. Untuk membuka gerbang ajian ketiga, ajian Sirna Bayu, Udin harus menorehkan darahnya sendiri di atas batu itu dan bersumpah tidak akan menggunakan pusaka untuk kepentingan pribadi. Menjelang tengah malam, Udin berangkat. Ia hanya membawa kitab Rengkah Saina, keris kecil, warisan leluhur, dan sepotong kain mori putih.
Di pinggir hutan, ia sempat ragu, namun suara angin seperti memanggil, "Masuki gelapmu, agar terang tahu kehadiranmu." Langkah kakinya menjejak akar-akar besar, menembus kabut tebal yang terasa seperti jaring laba-laba. Bayangan-bayangan gelap melintas cepat di antara pepohonan, dan Udin beberapa kali nyaris terjatuh karena tanah berlumpur yang mendadak amblas. Tapi ia terus melangkah. Di tengah hutan, ia sampai di sebuah tanah lapang dikelilingi pohon jati tua. Di tengahnya berdiri batu gentong, besar, bundar, dan berlumut. Di permukaannya terukir puluhan tangan kecil seperti cap yang membatu. Di antara lumut-lumut itu, samar-samar terlihat tulisan aksara Jawa kuno. "Wono iki dadi saksi sumpahing jiwo." Udin duduk bersila di hadapan batu itu. Ia buka kitab dan membaca mantra pembuka ajian Sirna Bayu. Tiba-tiba, angin berhenti, hutan sunyi total, bahkan suara jangkrik lenyap. Dalam kesunyian itu, muncul bayangan perempuan berpakaian serba hitam, berdiri di balik pohon. Wajahnya tanpa mata, namun mulutnya berkata, "Jika kau bersumpah, kau akan kehilangan lebih dari sekedar darah. Kau akan kehilangan keterikatan pada dunia." Udin menggenggam kerisnya, lalu menggoreskan ujungnya ke telapak tangan. Darahnya menetes ke atas batu gentong. Saat tetes ketiga jatuh, seluruh tanah berguncang dan suara gamelan terdengar dari dalam tanah. Dari batu itu, keluarlah cahaya biru menyelimuti tubuh Udin. Ia pingsan. Dalam kesadarannya yang kabur, Udin melihat dirinya berada di padang pasir yang luas, berhadapan dengan seekor macan putih bermata emas. Macan itu berbicara dalam bahasa manusia. Sirna Bayu adalah ajian penghilang hawa nafsu dan pelindung jiwa dari pengaruh makhluk halus. Kau akan memiliki kekuatan menolak godaan, namun hanya jika hatimu tak terikat dunia. Saat Udin membuka mata, langit mulai terang. Batu gentong kini bersih, tak ada lumut. Tapi di sampingnya, tertanam dalam tanah ada sepasang jejak kaki manusia yang membara merah. Ia tahu Ki Nambru telah mendahuluinya ke tempat ini. Udin pulang dengan tubuh lemas, tapi ajian ketiga telah aktif. Ia bisa merasakan hawa panas dari tubuh orang yang berniat jahat padanya dan bisa menutup pengaruh jampi dari jarak dekat. Namun saat ia sampai di pinggir hutan, ia menemukan gubuknya terbakar. Warga berdiri mematung di sekitar api. Di antara mereka, Pak Karmin memegang obor dengan tangan gemetar. Dia sudah terlalu jauh. Dia bukan manusia biasa. Dia bisa jadi jelmaan iblis, gumamnya. Udin berdiri di hadapan mereka, tak berkata apa-apa. Tapi dari tubuhnya, hawa sejuk menyebar. Anak-anak yang menangis tiba-tiba diam. Api padam sendiri dalam waktu 2 menit. Warga tertegun. Namun dari kejauhan, terdengar tawa panjang Ki Nambru. "Kiau boleh punya ajian Udin, tapi kau lupa satu hal. Aku punya desa ini, dan aku akan menulis sejarah baru dengan darah semua orang yang kau coba selamatkan." Hari itu, Udin tidak menang, tapi untuk pertama kalinya, warga mulai ragu. Siapa sebenarnya yang membawa berkah, dan siapa yang membawa petaka? Perang sunyi telah berubah menjadi terang-terangan, dan sumpah darah Udin di hutan Watu Gandul menjadi batas awalnya. Sejak kebakaran gubuknya, Udin tidak lagi tinggal di pinggir hutan. Ia berpindah ke gubuk kecil peninggalan Mbah Jasman di sisi barat rawa, jauh dari mata warga yang mulai bimbang antara takut dan hormat. Meski api telah membakar hartanya yang sedikit, kitab Rengkah Saina tetap utuh, terlindung oleh mori pusaka dan tetesan darah sumpahnya. Tapi ketenangan itu hanya sebentar. Suatu malam, ketika ia membuka halaman berikutnya dari kitab, muncul sebuah segel merah berbentuk lingkaran dengan tulisan Ajian Kawah Geni. Udin mengernyit. Ini adalah ajian keempat. Dan di bawahnya tertulis, tak bisa dipelajari dari kitab, hanya bisa diwariskan lewat darah.
Udin mencari Mbah Jasman untuk bertanya, namun ia hanya menemukan selembar kain putih dengan bercak darah dan keris patah di gubuknya. Tak ada jasad, tak ada jejak, hanya angin rawa yang berputar-putar, tak menentu. Udin tahu Mbah Jasman telah menjadi korban. Malam itu, ia bertapa di sisi rawa. Dalam diam, ia menggoreskan jarinya pada air dan menulis nama-nama leluhurnya di udara. Tiba-tiba, tanah di bawahnya terbuka dan ia tersedot ke dalam pusaran mimpi. Ia berada di tengah lapangan luas yang dipenuhi kerangka manusia. Di depannya berdiri sosok raksasa berjubah putih kelabu dengan mata berapi, membawa tombak dari tulang naga. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Eyang Surya Langit, kakek buyut Eyang Mudi Aksara. Ia menunjukkan pada Udin peristiwa berdarah dari masa lalu, ketika para leluhur Tegal rapat bertarung melawan dukun-dukun hitam dari selatan dan mengunci mereka dalam perjanjian berdarah. Kekuatan ajian Kawah Geni tak boleh diwariskan sembarangan. Tapi kini, garis warisannya tinggal padamu. Jika kau bersedia menyatu dengan kutukan darahmu, kau bisa membangkitkannya. Tapi bersiaplah kehilangan kenangan manusiawimu. Kau akan menjadi jembatan antara dunia arwah dan dunia manusia. Udin menyanggupi. Saat ia terbangun, tubuhnya berkeringat darah. Napasnya berat, tapi di tangannya, keris kecilnya kini berubah warna menjadi kehitaman dan mengeluarkan uap panas. Ia tahu, ajian Kawah Geni telah menyatu. Kini, ia mampu menyulit api spiritual dari tubuhnya, membakar aura negatif, bahkan mengusir makhluk gaib dengan tatapan saja. Namun harga yang harus ia bayar mulai terasa. Ia mulai lupa nama-nama sederhana. Ia lupa aroma nasi ibunya, lupa wajah ayahnya. Kenangan masa kecil memudar satu persatu, tapi ia tetap melanjutkan. Sementara itu, Kinamru mulai memperkuat cengkramannya. Ia membentuk kelompok elit dari warga yang paling fanatik, disebut Wong Sukma Banda. Kelompok ini memakai ikat kepala merah dan rajah di dada, serta mendapat ajian pelindung dari Kinamru. Mereka mulai mendatangi rumah-rumah dan mencari siapapun yang dianggap berhati lemah untuk dijadikan tumbal berikutnya. Pak Karmin yang dulu ragu kini menjadi tangan kanan Kinamru. Ia mengatur daftar pengorbanan dan mendirikan menara kayu di tengah lapangan desa yang disebut sebagai Tunggak Jagat, tempat para tumbal dibakar dengan api ritual. Desa Tegal Rapat berubah menjadi medan perang sunyi. Orang-orang hidup dalam ketakutan. Bahkan bayi menangis pun dianggap firasat buruk. Tak ada yang berani melawan, kecuali satu orang, Udin. Malam Selasa Kliwon, Udin menyelinap ke lapangan desa dan melihat api Tunggak Jagat menyala biru. Seorang anak perempuan telah diikat di atasnya. Sebelum upacara dimulai, Udin muncul dari balik bayangan. Tubuhnya menyala merah seperti bara. Ia menatap pasukan Wong Sukma Banda dan mereka terhuyung. Api dari tubuh Udin melayang seperti lidah naga, membakar rajah di tubuh mereka. Mereka berteriak dan berlarian, sebagian pingsan. Kinamru muncul, marah dan langsung melesat ke arah Udin. Terjadilah duel pertama mereka. Udin menyalakan Kawah Geni dan Kinamru menggunakan ajian pengunci bayang. Desa menjadi medan gaib, pohon-pohon bergetar, tanah membelah, dan suara petir menyambar meski langit cerah. Namun kekuatan Udin belum stabil, sementara Kinamru telah matang. Dalam sekejap, Udin terpental ke sungai, dan Kinamru tertawa. "Kau kuat, tapi belum cukup. Pusaka Rengkahsaina belum selesai memakan bagian jiwamu." Anak perempuan yang nyaris dikorbankan berhasil lolos, dan itu cukup bagi Udin. Malam itu bukan kemenangan, tapi juga bukan kekalahan. Namun Udin tahu, ajian berikutnya hanya bisa dikuasai jika ia menemukan makam leluhur tertua yang telah dilupakan oleh sejarah desa. Disitulah jejak terakhir perlawanan akan dimulai. Dan waktu Udin semakin sedikit,
sebab Kinambru telah mempersiapkan ritual besar, penggabungan roh-roh tumbal menjadi satu kekuatan dewa kegelapan. 3 hari setelah pertarungan di lapangan desa, Udin menghilang. Sebagian warga mengira ia mati. Kinambru bahkan mengumumkan bahwa sang pemuda kutukan telah lenyap oleh hukum alam. Namun diam-diam, Udin bersembunyi di balik gua lemah peteng, celah batu terlarang di belakang kebun bambu tua. Di tempat sunyi itu, ia kembali membuka lembar berikutnya dalam kitab Rengkah Saina. Namun yang terbuka bukan ajian baru, melainkan satu peta kuno, digambar dengan darah kering, menunjuk ke sebuah tempat yang telah lama dihapus dari ingatan warga Tegal Rapat, makam Eyang Singabuana. Menurut mitos, makam itu pernah menjadi pusat kekuatan pertama desa, tempat para leluhur berkumpul tiap musim paceklik untuk meminta petunjuk gaib. Namun setelah perjanjian dengan para dukun hitam usai, makam itu disegel dan dirahasiakan. Mereka menyebutnya tanah yang terlalu sakti untuk manusia biasa. Udin tahu ia harus ke sana. Kitabnya menunjukkan bahwa hanya dengan menemukan pusaka terakhir milik Eyang Singabuana, tongkat akar tanah, ia bisa menguasai ajian penutup, ajian pengunci jagat. Perjalanan ke makam tidak mudah. Lokasinya tersembunyi di balik ladang jagung milik keluarga Karmin, dilindungi oleh ilusi gaib yang menyesatkan arah. Udin menunggu malam, lalu menelusuri bayangan-bayangan yang bergerak sendiri. Ia berjalan mundur di bawah bulan sabit, mengikuti petunjuk dari suara air tanah yang mengalir terbalik. Setelah semalam penuh berjalan, ia sampai di padang ilalang yang tidak dikenal, dan di tengahnya berdiri sebuah cungkup batu besar yang dipenuhi lumut emas. Tapi sebelum ia bisa mendekat, muncul sosok berjubah putih dengan wajah tertutup daun lontar. Suaranya serak, "Jika kau hendak membuka makam, kau harus hadapi bayanganmu sendiri." Tiba-tiba, dari balik bayangan cungkup, muncul sosok lain, berwajah Udin, namun matanya hitam seluruhnya, mulutnya menyeringih kejam. "Aku adalah semua ketakutanmu, semua keinginanmu yang tersembunyi. Aku adalah Udin yang bisa menerima kekuatan penuh dan tidak peduli siapa yang harus dikurbankan." Terjadilah pertempuran batin. Udin melawan dirinya sendiri dalam bentuk yang tak bisa disentuh, tak bisa dibunuh. Ia mencoba ajian kawah geni, tapi tak mempan. Ia membaca doa-doa pusaka, tapi gema bayangan hanya makin kuat. Akhirnya, Udin duduk diam. Ia menatap sosok bayangan itu dan berkata, "Jika kau memang aku, maka kita harus hidup bersama, tapi hanya aku yang memegang kunci jalan." Bayangan itu menggigil, lalu masuk ke tubuh Udin, menyatu. Tubuh Udin langsung panas, matanya menyala. Di tangannya tongkat akar tanah muncul dari dalam tanah cungkup, mengeluarkan cahaya hijau lembut. Ajian pengunci jagat telah bangkit, ilmu pemutus garis energi jahat di suatu tempat, dan pemutus ikatan jin dari tubuh manusia. Namun Udin tahu, ia tidak lagi sepenuhnya manusia. Sejak menyatu dengan bayangannya, ia telah berubah. Kini ia mampu mendengar suara tumbal yang disembunyikan, membaca niat dalam hati, dan menginjak tanah tanpa meninggalkan jejak. Ketika ia kembali ke desa, langit mendung, meski belum musim hujan. Kinambru sedang mempersiapkan ritual agung, penyatuan 100 arwah tumbal menjadi satu raga raksasa bernama Manuk Abang Jaya, makhluk gaib pemusnah desa, untuk digerakkan keluar Tegal Rapat. Udin tiba di gerbang desa, membawa tongkat akar tanah dan tubuh menyala dari dalam. Warga yang melihatnya langsung sujud, tapi Udin tidak bicara. Ia hanya menatap tunggak jagat yang kini menjulang seperti menara darah. Kinambru muncul, tak lagi sendiri. Di belakangnya berdiri tubuh-tubuh putih tanpa wajah, arwah yang dikumpulkannya selama 2 bulan terakhir. "Sudah terlambat, Udin. Kau tidak bisa menyelamatkan mereka semua." Udin mengangkat tongkatnya. Dalam sekejap, tanah di bawah desa bergetar. Semua batu nisan berderak. Suara-suara dari bawah bumi mulai naik, bukan menakuti, tapi bernyanyi.
Dan satu demi satu, ruh-ruh leluhur lama bangkit, tidak sebagai hantu, tapi sebagai penjaga. Perang terakhir hampir dimulai, dan kini bukan hanya manusia yang akan bertarung, tapi juga mereka yang pernah dilupakan. Langit di atas Tegal Rapat berubah warna menjadi kelabu pekat. Awan menggantung rendah, seolah menekan tanah dan segala dosa yang dikandungnya. Sejak tongkat akar tanah digenggam Udin dan roh-roh leluhur bangkit dari pusara mereka, keseimbangan dunia gaib dan nyata mulai retak. Kinamru tahu waktunya hampir habis. Ia mempercepat upacara pemanggilan Manuk Abang Jaya, makhluk raksasa gabungan dari 100 arwah tumbal yang dikorbankan atas nama kemakmuran. Ritual dilakukan di tengah lapangan desa, di bawah tunggak jagat yang kini berubah menjadi menara dari tulang dan darah. Warga tak lagi bersuara, mereka hanya menjadi saksi. Sebagian besar pasrah, sisanya setengah gila. Kinamru melantunkan mantra kuno dari kitab Geni Bala, kitab lawan dari Rengkah Saina. Darah dari 7 anak kecil diambil dan dituangkan ke dalam kendi tembaga. Setiap tetes darah membentuk bentuk sayap di udara, dan perlahan kabut merah membentuk wujud seekor burung raksasa tanpa bulu, bersisik batu dan bermata 3. Manuk Abang Jaya telah lahir. Udin datang di tengah-tengah ritual tanpa bicara, membawa tongkat dan kitab. Suara gemuruh mengikutinya, seolah para leluhur berjalan di belakangnya. Dari tanah muncul bayangan manusia yang berdiri kaku, roh para leluhur Tegal Rapat yang dulu disegel agar tak ikut campur dalam urusan dunia. Kini, segel itu telah pecah. Udin mengayunkan tongkat ke tanah. Dari pusaran di bawah kakinya muncul 5 sosok gaib berjubah putih, Eyang Mudi Aksara, Eyang Surya Langit, dan 3 leluhur pendeta lainnya. Mereka tidak bicara, hanya berdiri di belakang Udin. Mata mereka menatap Kinamru dengan dingin. Pertempuran dimulai. Manuk Abang Jaya mengepakkan sayapnya. Sekali kibasan, atap-atap rumah warga terbang terberterbangan. Pohon-pohon tumbang, angin puting beliung muncul tiba-tiba. Namun Udin tetap berdiri. Ia membaca ajian pengunci jagat sambil memutar tongkat. Setiap bait mantranya membuat gerakan Manuk Abang Jaya melambat. Kinamru menyadari itu dan menyerang langsung. Dari tangannya keluar kilatan petir hitam menghantam tubuh Udin. Tapi Udin sudah bukan manusia biasa. Ia menyerap energi itu dengan tongkatnya, lalu memantulkan kembali lewat cahaya putih yang keluar dari dadanya. Tempat pusaka Rengkah Saina kini tinggal. Bentrokan ajian berlangsung sengit, tanah retak, langit berubah warna merah darah, hujan turun, bukan air, tapi kelopak bunga Kamboja dan tetesan darah halus. Warga bersembunyi dalam rumah, sementara para roh leluhur membentuk barikade gaib mengurung Manuk Abang Jaya dalam lingkaran cahaya. Dengan sisa tenaga, Udin melempar tongkatnya ke pusat tubuh Manuk Abang Jaya dan berteriak, "Dengan nama tanah, darah, dan langit, kembalilah ke asalmu." Tongkat itu menancap dan meledak menjadi akar-akar bercahaya yang melilit seluruh tubuh raksasa itu. Manuk Abang Jaya meraung, tubuhnya mencair menjadi ratusan wajah arwah yang menangis dan melayang ke langit. Tunggak jagat meledak, menghujani desa dengan debu tulang. Kinamru masih berdiri, tubuhnya terluka. Ia tertawa pelan. "Kau pikir ini akhir, Udin? Aku bukan hanya manusia. Aku titisan dewa gelap dari selatan. Tubuhku boleh mati, tapi jiwaku akan tetap merasuki setiap tanah yang berkhianat pada kekayaan." Udin maju, menatap matanya dan menyentuh dahannya dengan kitab Rengkah Saina. Seketika tubuh Kinamru terbakar dari dalam. Suara jeritanya menggema hingga ke lembah-lembah. Saat fajar datang, Tegal Rapat menjadi sunyi. Warga keluar dari rumah. Mereka menemukan Udin berdiri diam di tengah lapangan. Di sekelilingnya hanya puing, tanah yang terbakar, dan tongkat yang patah di ujung. Udin menatap mereka dan berkata, "Kalian tak perlu memilih aku.
tapi pilihlah hidup yang tidak lagi ditukar dengan darah sendiri. Setelah itu, ia berjalan menjauh, tubuhnya perlahan menghilang menjadi kabut. Tegal Rapat bebas, tapi harganya adalah cerita yang tak akan pernah bisa diceritakan penuh. Karena beberapa kutukan hanya bisa dikunci, bukan dihapus. Hari setelah pertempuran hebat di lapangan desa, langit Tegal Rapat tetap merah keunguan, seolah luka dari dunia gaib belum sepenuhnya sembuh. Tanah di sekitar Tunggak Jagat masih hangus, dan warga masih terlalu takut untuk menyinggung apapun yang terjadi malam itu. Udin yang menghilang setelah menghancurkan Manuk Abang Jaya muncul kembali di pinggiran rawa. Tubuhnya lebih kurus, tapi sorot matanya menyala dan tongkat pusaka di tangannya kini ditutupi serat-serat akar hidup. Ia tahu bahwa misi belum selesai. Meski Kinambruh telah hangus oleh kitab Rengkah Saina, jiwanya belum lenyap. Udin bisa merasakannya. Ada aliran energi jahat yang tetap mengalir di bawah tanah Gesa. Roh-roh leluhur pun belum kembali ke peristirahatan mereka karena masih ada satu simpul kutukan yang belum diputus. Wadah Sukma Hitam, tempat Kinambruh menyimpan separuh jiwanya sebelum ritual penggabungan. Menurut kitab, wadah itu disembunyikan di tempat yang sangat dekat dengan pusat kehidupan desa, tepat di bawah altar tua di rumah kepala desa. Udin berjalan menyusuri pematang, dan tak satu pun warga yang berani menghalanginya. Mereka telah melihat cukup bukti bahwa pemuda yang dulu mereka benci, kini adalah pelindung terakhir desa. Saat memasuki rumah kepala desa, udara berubah. Langit-langit rumah dipenuhi jaring laba-laba, dan lampu minyak menyala tanpa sumbu. Di bawah altar, Udin menemukan sebuah pintu kecil dari kayu terembesi tua. Ia membacakan ajian pembuka dan masuk. Lorong sempit membawanya ke ruang bawah tanah, tempat sebuah wadah batu hitam sebesar kendi berada. Di sekelilingnya arwah-arwah tumbal berwajah kosong, berputar pelan, seperti dililit mantra gaib. Udin tahu ia harus menghancurkan wadah itu. Tapi ketika tongkatnya menyentuh permukaan wadah, terdengar ledakan cahaya. Dari dalam batu hitam itu muncul sosok Kinambruh. Bukan jasadnya, tapi bayangannya yang lebih kuat, lebih kejam, dan tak lagi terikat tubuh. Kau kira bisa menyingkirkan aku begitu mudah, Udin? Aku bukan roh biasa. Aku dibentuk dari dendam para dukun yang dulu dihukum oleh leluhurmu. Dan dendam tak bisa mati. Bayangan Kinambruh bergerak cepat, menembus tubuh Udin, mencoba mengambil alih raganya. Udin meronta, tapi untuk pertama kalinya tubuhnya melemah. Kutukan itu bukan serangan, tapi semacam racun pelan yang menyalin kesadaran. Dalam kekalutan, suara dari dalam tongkat Rengkah Saina berbisik. Kunci satu-satunya bukan kekuatan, tapi pengampunan. Udin memejamkan mata. Ia membuka halaman terakhir kitab. Di sana tertulis ajian pamungkas, Sengkalan Suci Pertiwi, ilmu pelepasan dendam lewat penerimaan jiwa. Mantra itu hanya bisa dibacakan oleh pewaris darah sejati yang bersedia menyerahkan dirinya sebagai jembatan. Tanpa ragu, Udin mulai membacakan mantra. Tubuhnya melayang, dari pusaka tongkatnya keluar cahaya yang melingkupi bayangan Kinambruh. Raungan keras menggema, dan untuk sesaat, seluruh ruang bawah tanah berubah menjadi medan kenangan. Udin melihat masa lalu Kinambruh, seorang anak dari keluarga dukun miskin yang disiksa karena garis darahnya. Ia dijadikan tumbal hidup, lalu bangkit dengan dendam. Ia tak pernah dicintai, tak pernah diberi pilihan. Dengan suara lirih, Udin berkata, "Aku tak membenarkan yang kau lakukan, tapi aku memahami luka yang kau simpan." Bayangan Kinambruh bergetar,
Tubuhnya berubah menjadi abu, lalu lenyap bersama wadah batu hitam yang meledak dalam cahaya putih. Saat Udin membuka mata, ia terbaring di halaman rumah kepala desa. Di sekelilingnya, warga telah berkumpul. Beberapa menangis. Kepala desa berlutut dan mencium tanah di hadapan Udin. Sejak saat itu, roh-roh yang gentayangan menghilang. Desa menjadi hening, bukan karena takut, tapi karena tenang. Udin tahu ia tidak lagi bisa tinggal di sana. Ia telah terlalu dalam menyeberangi batas dunia. Ia pamit pada warga dan meninggalkan Tegal Rapat dengan hanya membawa kitab, tongkat, dan nama yang kini tak lagi dikutuk. Namun sebelum pergi, ia berkata, "Jaga desa ini, jangan ulangi dosa yang sama, karena kutukan hanya butuh satu pengkhianatan untuk hidup kembali." Dan di kejauhan, bayangan Udin perlahan menghilang di balik kabut pagi. Bertahun-tahun berlalu sejak Udin menghilang dari Tegal Rapat. Desa itu kini berbeda. Jalan setapak yang dulu dipenuhi semak liar kini menjadi jalur batu. Sumur tua yang dulunya keruh kini jernih dan dikeramatkan. Anak-anak berlarian bebas dan warga kembali bercocok tanam dengan hasil yang tak lagi dipenuhi kegagalan. Namun, satu hal tetap dipertahankan. Tidak ada seorang pun yang boleh membangun di tanah lapang bekas Tunggak Jagat. Setiap malam Jumat Kliwon, warga berkumpul di pinggiran tanah itu, menyalakan lilin dan membaca doa. Di tengah lingkaran berdiri patok batu tanpa nama. Tak ada ukiran, tak ada tanda, tapi semua orang tahu siapa yang mereka kenang. Sementara itu di hutan seberang rawa, hidup seorang laki-laki tua yang tak dikenal. Ia tinggal di gubuk kecil, berteman angin dan pohon. Setiap pagi, ia menyapu halaman tanahnya dengan sapu lidi. Tak ada yang tahu namanya. Namun, para pendaki dan penebang kayu kadang mengaku bertemu dengannya, memberi mereka petunjuk arah saat tersesat, atau memperingatkan mereka untuk tidak membuka lahan di sembarang tempat. Beberapa anak muda desa yang penasaran pernah mencoba mendekat. Tapi setiap kali mereka sampai di perbatasan rawa, kabut turun mendadak dan suara lonceng kayu bergema tanpa sumber. Setelah kembali, mereka selalu bermimpi hal aneh. Mimpi tentang tanah yang berbicara, akar yang berbisik, dan mata tua yang menyala dari balik pepohonan. Lalu suatu malam, sebuah gempa kecil mengguncang Tegal Rapat. Tak ada kerusakan, tapi semua orang keluar rumah. Di langit tampak sekilas cahaya kehijauan yang membentuk segi delapan lalu menghilang. Keesokan harinya, di tengah bekas Tunggak Jagat, muncul satu kecambah kecil yang menyala lembut di malam hari. Kepala desa memerintahkan agar kecambah itu tidak disentuh. Sebab dalam hati kecilnya, ia tahu itu bukan tanaman biasa. Itu adalah tanda bahwa warisan Udin belum selesai. Kitab Rengkah Saina memang tak pernah ditemukan lagi. Namun ajarannya diturunkan pelan-pelan lewat mimpi, lewat bisikan leluhur, lewat naluri warga yang belajar hidup tanpa menindas, tanpa menjual jiwa mereka demi emas atau kejayaan semu. Di seberang desa, lelaki tua itu duduk di depan gubuknya. Di pangkuannya, seekor burung kecil bersayap merah bersandar. Ia mengelus bulu burung itu, menatap ke langit yang kini tak lagi berat. Di tangannya, tongkat akar tanah tetap utuh, tapi ia tak menggunakannya, sebab tugasnya bukan lagi bertarung, tapi menjaga. Dan di balik matanya yang redup, menyala kenangan seorang anak miskin dari desa yang pernah mengutuknya, lalu memanggil namanya dalam doa. Tapi ia tak pernah menjawab, sebab penjaga sejati tak butuh dikenang. Ia hanya butuh berjaga.